Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Batam, jangan lupa yang cakap siapa? Kalau Tuhan pergi ke Batam, jangan lupa mampir di Nagoya. Yang semangat jawab salam, saya doakan jadi orang kaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan jangan lupa beli jus buah naga. Sore ini saya berjumpa dengan staf karyawan PT PKN. Insya Allah semua masuk surga. Amin. Mau masuk surga? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat masuk surga? Nggak jawab. Cepat atau lambat, Bapak Ibu? Lambat aja. Kalau cepat nanti juga kan. Sebenarnya Pak Ustadz ini belum kenalan Bapak. Jadikan aja, jadi tak perlu lama-lama. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju katanya. Kalau datang anak lajang, baik akhlaknya, baik agamanya, silahkan nikahkan saja. Tak usah lama-lama. Nanti takut dulu didatangin sama demo sama masa. Diambil cepat ke air mana. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, tentu yang sudah info dan jauh-jauh hari, saya katakan kalau di WhatsApp panggilnya Buya. Beliau hanya tampilan saja Ustaz Furqan, tapi di luar beliau penulis, beliau juga dai. Masya Allah. Tapi belum sampai di kiai. Karena kalau di kampung saya kiai itu syaratnya dua, punya pondok pesantren, bininya dua. Ada kawan saya di sini, ada Pak Jai, saya doakan mudah-mudahan menjadi kabit. Amin. Beliau tour leader kami di Andalus Al-Romai. Saya adalah pemimpin umroh, beliau adalah tour leader. Jadi secara pengalaman, wawasan lebih paham beliau. Ada ditemani juga Ustadz Asman. Sama-sama di BTSP. Bapak Ibu kalau mau masalah izin sama beliau, aman, percaya. Bapak Ibu yang hadir di sini, komisaris, para staf, jajaran direksi semuanya tanpa terkecuali saya tak sebutkan karena tak disepil sama Ustadz Furqan. Tadi kasih contekan. Insya Allah semua yang hadir sore ini dimuliakan Allah SWT. Dan tentu semuanya calon masuk surga semua. Ibu-ibu yang sudah menikah pengen masuk surga sama suami. Mau masuk surga sama suami nanti. Kalau bapak-bapak mau masuk surga sama istri. Kenapa nggak jawab Pak? Udah terlalu lama bercerita saya. Laki-laki kita santai aja Bapak Ibu ya. Jangan ngantuk nanti. Ini dingin sekali sampai masuk sini dingin sekali. Izin Ustaz bertanya. Istri itu bisa masuk surga itu yang pertama, jangan suaranya tinggi dari suara suami. Yang kedua, kemudian masakin suami itu yang enak-enak. Dan yang ketiga, jangan tolak permintaan suami. Mereka stres bagi-bagi masuk kantor. Ya ini untuk kursus ke 30 tahun ke atas. Kalau 30 tahun jangan dulu. Dia atau bangsa malaikat? Manusia. Sempat kalau Nabi kita itu bangsa malaikat, macam mana kita tidurnya? Itulah kenapa disampaikan oleh yang ngaji tadi. Lakukan Rasulullah. Lakukan Rasulullah. Ini tak hafal kan saya. Lebih alim Ustaz Furqan. Uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi laisal kal basar. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia. Makanya kita mencontoh kenapa mesti Nabi Muhammad itu sama persis manusia dengan kita, agar kita bisa mencontoh beliau. Sempat misalkan Nabi itu dari kambing, cuma kita nirunya. Jadi kalau ayam nirunya ke ayam, jangan ayam niru kambing. Kambing meskipun kita tak bisa meniru, minimal setidaknya kalau kambing itu sama selera gitu. Kambing makan apa? Makan sayur. Rumput Pak. Jangan sayur. Rumput makan kangkung dan sebagainya. Jadi yang pertama kita sampaikan bahwa untuk role model, bahasa Ustadz Furqan itu biasanya role model yang kita tiru setiap hari, mulai dari tidur sampai bangun sampai tidur lagi. Jadi mulai dari tidur kita memulai sampai
tidur lagi. Semua kita bukan diwajibkan, disyariatkan dalam Islam. Kita mesti harus ikut teladan Rasulullah. Mulai dari cara bicaranya, mulai dari cara berpakaiannya, mulai dari bentuk, mungkin bahkan sampai ke rambut jenggotnya. Tapi jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti macam Walid pula kan. Walid lah jadi boleh. Jadi ikut sunnah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sunnah Nabi kan 3, fi'aluhu, qauluhu, fi'aluhu, kemudian takriruhu, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian agreement, persetujuan. Artinya diamnya Nabi. Contoh salah satunya, ada sahabat sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Nah, ini Nabi tidak pernah berkata, tidak pernah menyuruh, tidak pernah juga berbuat. Ya Rasulullah, tunggu dulu, ada sahabat lain yang masih sholat. Oh, ditengok sama Rasulullah. Ya udah, kita tunggu. Setelah itu Rasulullah nggak menegur. Rasulullah juga tidak menganjurkan, mulai besok karena dia sudah sholat, kalian sholat. Tidak, itu diam Nabi. Itu namanya takrir, agreement. Sama dengan ketika Nabi dipuji-puji oleh Hasan bin Sabit. Lam talidin nisa anta kama khalaqta lam talidin nisa. Ya Rasulullah, kamu ini ketika diciptakan oleh Allah seakan-akan tidak dilahirkan dari seorang perempuan. Jadi Hasan bin Sabit memuji Rasulullah, kamu ini Rasulullah seakan-akan tidak dilahirkan dari perempuan manusia biasa, karena berbeda bentuknya. Jadi dari mulai rambutnya, buta bisa hafal Quran. Sementara kita melek, jelas nengok orang, jelas nengok huruf, satu pun ayat tak hafal. Kan malu sama Allah. Lalu minta sama Allah lebih, ya Allah kayakan saya, ya Allah berikan saya mobil, berikan saya rumah yang besar, naikkan jabatan saya. Lah, amanah dari matamu saja kamu tidak mencukupi untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah. Mulai dari mata, mulai dari bibir, mulai dari lisan. Ini yang paling penting. Bahaya tentang lisan ini. Kalau ada orang masih mencaci maki, kalau ada orang masih berghibah, menjelekkan orang lain, sindir-sindir kepada orang lain, maka saat itu juga dia tidak mengemban amanah mulut yang diberikan oleh Allah. Karena semua yang dikerjakan, yang diperbuat dari seluruh tubuh kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya hatimu, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jangan tak sampai sedikit pun, semua akan dipertanggungjawabkan sama Allah SWT. Allah, apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Itu saja mungkin dari saya. Penyampaian sebenarnya entah kemana-mana saya ngomong ini. Kalau semangat ini kan keluar semua ini, entah tersusun atau tidak, tapi setidaknya sesuai tema sudah tercipta ya Ustaz Rukam. Jangan sampai saya tak sepil-sepil amanah dan ihsan Ustaz ini tak sesuai dengan tema. Nanti tak bisa undang lagi Ustaz Rukam ini kemana? Nah, insya Allah nanti kalau memang ada pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab, saya jawab. Silakan kembali ke Ustaz Rukam.